kita tuh meskipun masih anak-anak kecil, masih bocil-bocil nih, Bisa gitu ya. tapi kita bisa juga nih bersaing sama yang udah senior. Iya. Gitu. Karena kan untuk lokasinya waktu itu kan deket pantai ya. Iya. Wiharanya deket pantai. Terus waktu mau pulang nih, anak-anak baru bilang, wah mampir pantai enak nih kayaknya. Gak ada planning dan Gak ada dadakan planning, dadakan lagi itu. Dadakan lagi. To be honest, dadakan. Kenapa? Karena waktunya masih belum terlalu sore kan. Iya. Udah, yuk kita ke pantai cari sunset gitu. Oke, jalan nih. Kok gak nyampe-nyampe? Itu sih. Pantainya lewat mana ya? Ini sih. One Spirit, One Dharma, Patria Pasti Jaya. Welcome back di Purpet. Nah, kali ini kita bersama Patria Batu, yang dimana kali ini kita akan ngobrol-ngobrol serius dan juga santai. Nah, kali ini bersama kami Sacha Giri Gragata dan teman saya. Dina Yana Dewi. Oke, hari ini spesial banget nih. Kita kedatangan dari Ketua Patria Batu dan juga sekretarisnya. Mungkin kita bisa kenalan dulu ya, supaya lebih dekat. Oke? Oke. Halo, geser dulu lebih dekat katanya. Oh ya. Oke. Halo teman-teman, kenalin aku Nando. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang sempat kenal atau mungkin sempat tahu lah ya. Nah, di sini aku sebagai ketua dari Patria untuk masa bakti saat ini. Nah, untuk teman saya di sebelah ini ada Oke, halo, aku Rizal Kurniawan. Nah, di sini aku sebagai sekretaris dadakan ya. Bisa dibilang dadakan. Kenapa nih bisa dari bareng Gimana nih Pak Ketua? dadakan ya. Sebenarnya sih kalau untuk sekretaris kami memang ada beberapa ya, ada dua. Nah, cuman belakangan ini yang lagi aktif hanya satu nih. Jadi daripada keteteran, kewalahan dan juga kegiatan kita lagi banyak-banyaknya ya, mau nggak mau harus yuk naik satu orang kayak gitu. Sebelum jadi sekretaris, sebelumnya anggota atau Nah, oke. Jadi dulu itu ada divisi olahraga dan juga seni ya. Ya, olahraga. Nah, dan dulu aku sebagai CO di divisi itu. Tapi Rizal tertekan nggak jadi sekretaris? Ya, jangan bertanya kali gitu ya. Oke, tertekan ya. Jujur ini sih agak shock ya. Tiba-tiba jadi sekretaris ya. Tapi juga gimana ya? Dalam 1 bulan ini masih nggak begitu sibuk sih sebenarnya. Jadi kayak belum merasakan gitu ya. Masih belum. Nah, ya, masih belum merasakan. Oke. Gitu, oke. Mungkin bisa nyebutkan satu fakta random dari kalian. Nih fakta random dari orangnya atau dari Patrianya nih? Patria dulu deh. Ya, dari Kalau Patria dari dulu deh. Patria, fakta randomnya apa ya? Fakta random. Kebanyakan bocil sih. Nah, betul. Bocil. itu Iya, Bocah kecil. bocah kecil. Ya, Bocil. Patria Batu ini kebanyakan anak-anak kecil gitu kan atau gimana? Iya tergolong anak kecil sih. Soalnya ya masih muda-muda dan bahkan sedikit fun fact untuk Patria Batu ini sendiri, yang paling tua itu 24 tahun. Itu paling tua. Untuk yang paling tua. Iya. Untuk yang paling muda ada berapa ya? Umur 15 ada ya? Ya 15 sudah 15 ada, udah ada. gabung kegiatan kita. Tapi kan Patria itu kan pemuda, pasti muda-muda, nggak mungkin tua. Iya nggak sih? Iya kan? Ya bener sih sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan dengan patria yang lain, Iya, itu kita tergolong lebih muda ya. dari mereka. Lebih muda sih sebenarnya. Berarti semangatnya masih tinggi dong kalau di Patria Batu. Pasti. Kok kayak agak-agak. Dia. Kalau semangat sih bilangnya angin-anginan ya. Iya sih. Kadang semangat, kadang mager. Soalnya juga anak muda, tapi yang berani aku bilang sih kalau Patria Batu itu gebrakannya kebanyakan. Gebrakan kebanyakan maksudnya. Maksudnya gimana itu? Nah, mungkin kita memang paling muda dari segi usia atau apa, tapi untuk kegiatan ataupun untuk event-eventnya kita berani beda dari yang lain sih sebenarnya. Dan itu sih cenderung banyak ya sebenarnya. Cukup banyak dan cukup banyak kan. Dadakan. Sebenarnya kayaknya serba dadakan ya sekretaris. Iya. Iya. Acaranya dadakan. Jadi salah satu bukan visi misi ya.
apa ya? Bisa dibilang kayak Misi tak tertulis ya. bukan visi juga. Tulis. Kayak pilar jaganya. Iya, pilar dari Patria Batu ini Betul sih. dadakan. Tapi biasanya yang dadakan-dadakan Bukan tahu ya? Jadi Tahu bulat. oh, bulat dong. Iya, bukan. Tahu bulat, bukan. Ini lapar kayaknya. Hujan enak sih. Iya, kayaknya nanti. Apalagi yang anget-anget ya. Ah, oke. Habis ini deh, habis ini ya. Oke, boleh. Siap. Dadakan juga. Boleh. Aku mau nanya nih gimana perasaan kalian podcast kali ini, kalian santai atau mungkin merasa tertekan? Coba dulu nih. Ketuanya Gimana Pak? Oh ya, kalau dari aku sih untuk saat ini biasa sih. Tidak ada tekanan berlebihan atau juga pressure gitu, nggak ada sih. Bahkan yang kulihat masih tertekan nih dari para hostnya nih masih agak tertekan nih. Tertekan Sepertinya. narasumbernya. Wah. sebenarnya lebih Asik. Gitu ya. Oke, siap. Oke. Gitu. Oke, siap. Terus kalau misalkan Pak Rizal, Pak Rizal. Kalau aku ya, sebenarnya ini sih bisa dibilang ini podcast pertamaku. Nah, jadi pastinya agak gimana ya? Agak nervous sih jujur. Jadi itulah agak nervous sih. kayaknya mereka kepanasan ya karena duduk di kursi panas. Panas gak? Dikit sih. Aku dingin sih ya. Oh, oke. Jujur ini dingin ya. Oke. Ini dingin. Habis hujanan mungkin ya. Iya, itu dia. Oke, Pak Ketua dan juga Pak Sekretaris. Oke. Kenapa kok bisa masuk ke Patria, mau gabung ke Patria, atau karena pengen atau emang gabut aja? Gabut aja ya. Gak juga sih ya kalau gabut. Kalau ditanya kayak gitu sebenarnya track record kita gabung Patria udah tergolong lama ya. Tergolong lama. Berapa tahun itu? Yang berapa tahun ya udah lupa. Cuman yang paling aku inget jelas tuh waktu kelas 2 SMP udah masuk. Kelas 2 SMP. Mbak Saca Kelas 2 pernah SMP. masuk Patria di tempatnya Mbak Saca? kebetulan udah lama banget ya mati organisasinya, jadi saya nggak ikut. Oh. Tapi rencananya tahun ini atau mungkin tahun depan itu akan Dibangun lagi. Oke. Tapi Pasar kalau, sama ya? Pasar boleh? tapi kalau di tempat saya itu nggak ada Patria. Oh, nggak ada Patria. Di pelosok. Di mana? Di Lampung, saya Oh, di Lampung. Ini Mbak Dina harus Lampung bukannya ada ya? Ada sih sekarang harusnya. Ya, karena ada itu karena di kotanya. Oh, oke. Aku itu di desa, di pelosok. Yang- Jadi pemuda Buddhis itu pun nggak ada gitu. Oh, nggak ada ya. Lebih ke Nggak ada ya. Iya. jarang nggak sih? Nggak ada. Iya. Pantes Nggak ada nggak tahu sini. lokasinya. Nah, Mungkin aku boleh gabung ke Patria Batu. boleh Wah, banget kita selalu welcome. Welcome sih kalau Patria Batu. Ini ntar ya bisa langsung Bisa. keluar. Ya. Bisa QR ya. Bisa QR. Iya. QR-nya. Patria Batu bisa QR. Semuanya QR semua ya. Iya. Oke, selanjutnya kalian ada nggak momen absurd waktu jadi pengurus itu? Cerita kalian yang kalau diingat itu bisa bikin ketawa-ketawa sendiri kayak Absurd. Yang terngiang-ngiang ya mungkin. Sebenarnya kalau momen yang live secara ini langsung kita hadapi itu jarang sih. Lebih yang paling teringat itu karena ada satu ini di Instagram. Nah, itu apa namanya? Waduh, yang mana nih? Patriakor kalau nggak salah. Oke. Iya, Patriakor. Nah, ini Patriakor itu ngasih beberapa momen kocak, lucu, atau lebih dibilang aib sih sebenarnya ya. Aib para anggota sih sebenarnya. Aib dari teman-teman. Ya, kasarannya aib anggota. Nah, itu dipost di situ dan dibuat slide tanya. Nah, itu yang paling terngiang-ngiang sih sebenarnya. Kayaknya kita harus gabung deh ke Iya. Patria. Kayaknya seru-seru. Soalnya aku udah pernah lihat itu, lihat videonya. Patriakor itu ya. Ya. Oke. Agak menakutkan juga sih sebenarnya. Malu sih. Mana kalau tiba-tiba kita kena pos kayak gitu. Nah, Ya kan kita nggak tahu tiba-tiba kamera
record aja ya kan. Iya, biasanya tuh ada di satu anggota itu pasti ada paparazinya. Nah, Ini semua bukan satu aja. dan itu bukan satu ya paparazinya. Ini semua. Ini semua apa ya? Kayak saling ini. Aduh, Saling gimana ya? saling dukung untuk cari itemnya Itu sih. loh. Biasanya di postnya waktu ulang tahun. Yang Ya, tahu bisa. Nah, Ada yang jatuh pun jadi patriarkor itu. Iya. Ada orang jatuh bisa jadi patriarkor. ya, enggak Iya. ini dulu kan ya. Ada momen ketawanya dulu lah itu. Oke, kan Patria ini organisasi Buddhis yang ada di Indonesia. Pernah nggak sih kalian mendengar orang salah paham tentang Patria itu? Oh, salah pahamnya kayak gimana dulu nih? Mungkin Patria ini organisasi apa sih bisa diikutin oleh pemuda atau yang 25 ke atas lah gitu. Atau program kerjanya apa gitu. Kalau sejauh ini Itu sih mungkin lebih gini. Kebanyakan orang itu banyak yang mikir bahwa jadi patria itu harus sesuai dengan umur dan ketentuan yang ada di organisasi itu. Nah, padahal kalau di Patria Batu khususnya, kita nggak memandang umur sih sebenarnya. kita Welcome aja sih welcome sebenarnya. aja sih selama kalian mau ikut kegiatan kan, mau cari senangnya juga, it's okay. Ya nggak masalah sih. Yang penting kemauannya dia aja sih. Tapi kalian pernah mendengar itu nggak dari masyarakat mungkin apa sih Patria ini? Iya, Cuman mungkin ada di cuma- acara aja Iya, gitu. atau mungkin cuma kayak gerombolan gitu. Jujur sih pernah ya, Pernah. cuman udah agak lama. Jadi memang waktu habis COVID Iya. itu kan kita memang udah mulai jalan, tapi belum ada kegiatan sama sekali. Nah itu mungkin narasi dari orang-orang sekitar sih yang Ada, iya. ada seperti itu. Cuman untuk belakangan ini udah untungnya sudah nggak ada. Udah nggak ada. Gitu. Oh, berarti aman ya? Aman. Untuk saat ini, Overall, untuk saat ini aman. untuk saat ini aman sih Dan sebenarnya. diharapkan aman ke depannya juga. Ya. Kalian coba gambarin Gambar dari beberapa kertas. kalimat enggak? Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. Gambarkan dengan kata-kata. Nah, Patria Batu ini sekarang sedang di fase apa? Kayak lagi growth atau aduh, sorry. Apa? Atau down. Growth, transisi atau Atau kayak lagi down gitu ya. nggak tidak terkontrol kayak gitu. Gimana ya bilangnya? Kalau tuh gimana? Kalau menurutku sih pasti masih growth ya, kayak berkembang lah. Ya. Nah itu juga harapan kami kalau di Patria itu harus terus berkembang. Nah jadi nggak ada batasan gitu buat berkembang di Patria. Jadi untuk tahapan saat ini lebih ke ini sih, cari apa ya, Cari apa ini? proker atau Jangan bilang cari poker. proker bukan ya? Bukan. Bukan sih ya. Untuk saat ini kita cukup banyak kegiatannya. Iya sih. Tapi kan Jodoh ya? oh bukan. Tapi ada. Emang mungkin ada. kita bisa bikin proker Hero jodoh. Patria cari jodoh. Wah. Itu bagus sih kayaknya. Bagus itu. Tapi ini sih mungkin jangan dulu lah. Mungkin jangan dulu lah. Oke. Terus gimana? Kalau menurut Menurutku gimana langsung ya? Kalau menurutku sih kita lagi di tahap chaos, tapi chaosnya itu yang positif. Positif. Kenapa? Karena untuk saat ini nih kita lagi keteteran banget untuk beberapa kegiatan. Karena terlalu banyak itu. Iya, jadi terlalu banyak. ya minggu ini ada, minggu depan ada, minggu depannya lagi ada. Nah kayak gitu. Tapi kalau dari hal itu juga bisa dibilang kita lagi grow-grownya juga sih. Kita lagi bener-bener naik dan bisa dibilang mulai dikenal juga di kancah nasional juga kan. Jadi berbeda dengan yang dulu, mungkin dulu kita masih ya udah kegiatan internal di wihara aja. Atau mungkin ya bantu-bantu di warga sekitar aja. Cuman belakangan ini kita udah memberanikan diri untuk eksplor keluar kayak gitu. Go mendunia. Nah, sepertinya. itu mendunia ya. Mendunia banget ya ini. Iya. Patria mendunia. Bisa langsung di-transfer di bawah ya nanti. Oke. Aku punya pertanyaan buat kalian. Menurut kalian itu apa value utama yang bikin Patria itu tetap relevan di mata pemuda sekarang? Gitu, teman.
Ini Patria secara keseluruhan ya? Atau Patria Batu aja nih? Patria Batu dulu deh. Oh, kalau dari Patria Batu sih apa ya? Out of the box sih menurutku. Kok gitu? Kenapa? Jadi banyak hal-hal yang terlaksana itu tanpa ada planning di awal. Dadakan. Dadakan lagi ya. Dadakan lagi ya, dadakan lagi Iya, ujung-ujungnya. bener, dadakan Iya lagi. sih. Dan mungkin di luar sana ada yang mungkin memang dadakan juga, tapi ya udah just a plan, nggak dilaksanakan atau mungkin dianggap angin lalu. Cuman kalau di sini biasanya dadakan ya sudah gas besok apa kayak gitu. Jadi itu juga termasuk ke challenge kalian sebagai pengurus ya? Iya, itu Ya challenge sih. satu challenge paling besarnya juga sih. Ya selain itu ada nggak challenge lain kayak kalian bisa mikir kok bisa ya aku jadi pengurus kayak gitu? Kalau jadi pengurus ya, jujur kalau aku sendiri ya, kayak sekarang kan nggak expect banget kan jadi pengurus ya, dadakan kan ini. Dadakan. Jadi sebenarnya apalagi kalau sekretaris kan pengurus harian ya, Iya, jadi tempatnya. BPH kan itu. BPH. Nah itu lumayan ini sih, mungkin jadi tantangan tersendiri buat anggota yang dimana harus bisa membackup apabila ada anggota yang mungkin ada kesibukan lain seperti itu, kayak kurang aktif lah istilahnya ya. Ya. Jadi harus bisa membackup itu sih, siap gak siap sih sebenarnya. Cuma siap harus siap. Nah Oke, maaf Pak Ketua, sepertinya Pak Sekre ini seperti tanda minta tolong gitu ya. Karena- Tadi kayaknya melirik-melirik Pak Ketua jawab gitu. help me, help me. Ya kalau aku dan sebenarnya kenapa kok aku milih dia sebagai sekretaris itu karena pelaku utamanya juga sekretaris satu dari Patria Batu sendiri, yang mana waktu dia merasa kesusahan dia minta tolongnya ke Rizal. Jadi oke, daripada kita nggak ada proker, mumpung lagi nggak ada proker untuk yang olahraga nih, ya udah naikin aja jadi sekretaris kayak gitu. Tapi senang nggak? Kalau ditanyain seneng ya, pasti seneng sih. Soalnya dengan begitu kan apa ya, teman-teman itu punya kepercayaan buat aku itu untuk menjadi sekretaris. Nah dan sebenarnya untuk sekretaris ini aku belum pernah sih sebenarnya jadi sekretaris ya. Jadi pengalaman pertama lah ya, dan pasti akan memunculkan insight baru lah buat aku, khususnya dalam kesekretariatan ya. Ya, Itu mungkin insight baru sih. lebih ke arah ke panitia harian lah ya. Ya itu juga sih. Gitu. Gimana sih kerja sama tim kalian berdua ini? Apa kan biasanya di dalam satu organisasi itu ada yang nggak mau capek, jadi kayak lempar capek. Ya, Ya. Mungkin dari Pak Ketua pernah capek juga? banget. Ya jujur ya. Capek ya. Nggak mau ngerjakan sendiri, jadi dilempar ke sekretarisnya, misalkan seperti itu. Apa gimana? Kalau sejauh ini sih memang untuk BPH-nya udah ada ini ya, job list-nya masing-masing. Dan biasa kalau yang aku lempar ke sekretaris itu ya mungkin untuk pembuatan surat menyurat, mungkin proposal juga. Tapi nanti untuk ya rincian lebih lanjutnya ya tetap ke aku buat koordinasi lebih lanjut, apakah udah cocok atau belum. Sebagai peninjau ya. Iya, gitu. kayak gitu. Soalnya untuk Patria Batu sendiri, aku nggak terlalu ini sih, tidak terlalu ketat juga ke anak-anaknya. Jadi misal mereka mau ada kegiatan atau apa ya sudah laksanakan. Nanti tinggal laporan kegiatannya mau seperti apa, terus butuhnya berapa, kayak gitu. Tinggal dijalankan bareng-bareng sih. Betul. Oke, nah Mbak Dina, mereka kan udah cerita nih tentang internalnya. Sekarang aku penasaran, apa sih yang bikin Patria Batu itu berbeda dengan cabang-cabang yang lain? Yang berbeda mungkin ya kayak kita sebutkan tadi lah ya, Iya. bisa dari usia yang relevan muda dan bahkan yang paling tuanya segitu, dan juga beberapa gebrakan-gebrakan dadakan itu tadi Iya, betul sih. yang menurutku juga asik sih. Asik. Nah, kalau dari aku sih ini sih lebih ke fleksibilitas dari Patria Batu ya. Ya. Mungkin kalau di organisasi lain tuh biasanya
ada apa ya? Ada suatu keharusan buat kamu harus bikin proker misal, atau kamu harus datang waktu rapat ini dan semua anggota itu harus datang gitu. Kalau di Patria itu kita lebih ke fleksibelnya di jamnya ya. Kalau misal aku ada rapat nih di organisasi lain atau di Kampus lah ya. di kampus, nah itu gak masalah nggak ikut, karena juga melihat di Patria itu banyak mahasiswa sih ya. Untuk sekarang banyak mahasiswa sih. Apalagi Patria kita kan kebanyakan juga masih kuliah, bahkan juga masih ada anak SMA, Sekolah juga. sekolah kayak gitu kan, untuk menyatukan semua dalam satu waktu agak susah. Susah, iya. Iya, dan juga Patria Batu itu punya anggota yang jauh rumahnya. Jadi ada anggota yang jauh. Jadi kan kalau kita mengharuskan mereka buat ikut rapat itu kesannya kayak memberi tekanan banget ya buat mereka. Memberatkan untuk mereka. Iya sih, memberatkan sih. Ini opsi ya mungkin ya. Kalian bisa rapat di rumahnya dia. Ya nggak bisa rapat. Nah, itu mungkin opsi yang bisa dilakukan. Tapi jauhnya anggota kami itu bisa dibilang pojok ke pojok ya. Betul. Iya kan? Ya, Nah, itu yang jauh banget kan. Kalau misal contoh yang di Kasembon ya, ada di Kasembon ada satu. Nah, Bukan Kasembon. apa? Pahit. Perumahan Marco. Oh iya, Perumahan Marco. Kemarin katanya jadi Perumahan Marco ya namanya. Oh yang di Pahit itu Nah, di Pahit ya, katanya Perumahan Marco. Itu ada. bisa jadi perumahan Marco. Kurang tahu ya, kita tahu ya. Itu kata anggotanya ya. Kita dapat informasi Kata yang dari sana. Nah, gitu. misal ada rapat di sana, terus ada satu lagi yang di Malang, Malah ya jauh. mana dia? Malang Di Buring kalau nggak salah. itu Malang Selatan sana. Enggak juga sih. Tapi udah kabupaten ya? Ya, suka kabupaten, perbatasan. Udah masuk kabupaten. Kan Malang ini kabupatennya agak ini ya, jauh banget ya. Jadi kalau misal kita di Buring nih rapatnya, yang dari kabupaten satunya yang di itu nggak bisa. Susah. Yang di Perumahan Marco itu nggak bisa. Nah sebaliknya kalau yang di Perumahan Marco kita adain rapat, yang dari Buringnya itu bisa sulit. Nah itu sih. Jadi pas kalian ngumpul ini misalkan ada acara doang atau gimana? Maksudnya bisa lengkap gitu. Kalau bisa lengkap sih biasanya waktu ada event atau acara sih, entah itu Waisak atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Cuman untuk rapat memang biasanya sih hanya beberapa orang pengurus inti dan beberapa anggotanya yang bisa hadir. Nanti hasil dari rapat itu baru kita jelasin ke anak-anak lain juga. Gitu. Dan bahkan ini sih lebih sering itu kita rapat dadakan lagi sih. Iya, betul. Iya, itu bener. Iya, Dan benar. Untuk podcast ini nggak dadakan ya? dadakan sih. Dadakan sih. Jujur dadakan sih. Ini juga dadakan. Dadakan juga. Nggak semua seru. Iya benar. Kalau gitu kalian pernah nggak, karena nggak bisa hadir jadi kalian rapatnya online gitu, kayak Zoom meeting? Pernah waktu itu Pernah aku ya? coba ngadain rapat online sekali biar semua bisa ikut, cuman ternyata Sama kurang aja. efektif. Iya. Kenapa bisa kurang efektif? Karena menurutku sendiri pun untuk rapat biar efektif dan bisa menjamah semua anggotanya itu harus offline sih. Iya. Jadi kita tahu ekspresinya dia seperti apa, respon dia seperti apa secara langsung. Jadi kita lebih mudah untuk mengambil keputusan juga sih. Dan interaksinya kan langsung kalau Iya, lebih kita enak offline juga. ya. Lebih seru langsung. Nah itu Iya. juga sih jadi satu poin. Karena ada nyebar-nyebar air juga. Oh soalnya iya benar, maksudnya jadi ya. bisa bikin video ya. Iya. Paparazinya ini, paparazinya ini jalan. Tapi kalau ada paparazzi itu nggak seru. Nah itu dia. Kalau online kan gak ada yang open cam ya biasanya. Iya. Biasanya nggak ada. Nah dan bahkan mau masuk pun kayaknya nggak deh. Iya, itu agak susah. Jadi kayak sama aja kayak mending offline, beberapa orang aja daripada online, tapi itu aja yang masuk gitu Soalnya kan. bukan kultur juga sih. Jadi Ya. kalau di kami biasanya rapat online ataupun offline, perbedaannya adalah kalau misal offline rapat selesai tiba-tiba ada yang dadakan nih, gacuan enak nih. Nah, Duh, dadakan loh itu. dadakan banget sih. Dadakan sih. Rapat selesai, gacuan enak nih. Dan itu langsung digas. Langsung pesen. Iya, langsung pesen itu di sana. Kayak gitu. Info kalau mau gacuan lagi. Iya. Oke, boleh? Boleh. Iya, sih, boleh. langsung. Habis ini ya. Habis ini boleh.
Tadi udah tahu bulat. Terus Tahu bulat, gacoan. Apalagi habis ini? Biasanya apa kita? Tulang lunak ya? Iya, tulang lunak. Iya. Oke, kalian BTW kalian tuh punya identitas gitu nggak sih Patria? Patria Batu tuh punya identitas gitu nggak? Yang dikenal orang gitu. Oh ini Patria Batu Batu. gitu. Selain dadakannya ya. Ya, Selain waduh, oke. tahu selain dadakan. Kayaknya dadakan ini nama tengahnya Rizal ya. Terus Kayaknya. dadakan Kurniawan nih, kayaknya ya sih. Iya. Masuk ya? Kayaknya ya. Oke. Di nama di sini. Yang drama. Identitas kita apa ya? Kalau identitas, sebentar. Kayaknya ya kalau yang di nasional kita belum tahu ya, kita dikenal sebagai apa. Cuman untuk yang Jawa Timur kita paling muda sih. Ya lebih ke itu sih, itu jadi identitas juga sih kayak Kita Patria yang muda itu juga jadi identitas. Dan juga- Kalau di Jatim ya, Di Jatim, kalau di iya. Jatim. Pasti kalian seneng karena nggak dibilang tua kan? Karena baby face. Enggak juga sih. Jujur aku menyadari kalau dikatain muda kadang nggak enak enggak juga sih. Tapi aku enggak sih. Aku sering dipanggil Pak sih sebenarnya. Oke. Tapi enggak masalah lah. Tapi enggak masalah. Sebenarnya Rizal ini nyindir saya. Oh, enggak. Barusan tadi panggil Pak. Oke, enggak nyindir kok. Tapi iya sih. Enggak masalah kok, enggak masalah. Pantesan Enggak masalah kok, enggak masalah. agak kurang enak gitu mukanya. Iya. Agak asem. Dingin. AC. dingin. Efek AC. Jadi kita panggil dia Rizal aja. Iya. Ya. Riz. Riz. Oke. Jelek. Rizky. Dede. Riz siapa? Riskan. Rizkan. Oke. Jangan. Kalian kan sering kumpul offline deh, maksudnya kayak lebih sering offline kan. Nah, Iya. kan pasti kayak deket banget dan apa ya, kayak lebih punya chemistry gitu loh. Nah, kalian kapan kayak pertama kali kayak ngerasa wah ini rasanya kayak keluarga gitu? Waduh, kalau ditanya kayak gitu udah nggak inget sih lebih tepatnya. Ya kayak udah kayak gini aja ya kayak Ya, sebelum-sebelumnya. soalnya dari awal pun ya udah kayak gitu-gitu aja. Dan juga sedikit fun fact untuk Patria Batu ini, sebelum join ke Patria pun juga udah kenal sama mereka semua Ya. dari kecil malah. Dari udah di sini ya dari Ya. kecil. Nah, aku inget dulu itu waktu masih SD apa ya, aku lupa. SD. Kita ada beberapa 4 anak kalau nggak salah aku, terus ada Rizal juga datang ke wihara lagi waisak, terus yang lain pada lagi ibadah, kita berempat jalan ke koperasi Iya, makan pop mie. Dadakan. Enggak sih ya, udah planning ya. Itu kalau itu khusus itu udah planning ya? Iya. Khusus itu udah planning. Ini kayaknya cuma satu itu ya, Mas. Pop mie. Soalnya itu udah kayak apa ya? Kalau dulu tuh udah kayak kultur lah. Jadi tiap kali ke wihara ada acara besar, waisak atau apapun, kita kumpul ke dapur makan. Nah. Kalau enggak ke koperasi beli pop mie. Pop mie jajan gitu ya. Mungkin ini nggak baik untuk ditiru ya sebenarnya ya. Jangan ditiru. Jangan ya. ditiru, Cuman, jangan ditiru. Ya dari itu kita bisa ngerasain kebersamaan sih sebenarnya. Ya misterinya mungkin dari situ ya. Kecil udah dari kecil. Ya dapat berarti udah emang dari kecil kan, karena udah dari kecil sampai besar kan, dari mukanya yang belum glow up ini sudah glow up. Dari gua ke Glodo juga ada ya. Iya, belum sih. Enggak dong. Glow up aja. Glow up aja. Oke, ada nggak sih momen kalian itu kayak hampir nyerah nih, kayak ketua mungkin mimpin Patria Batu itu kayak susah banget nih anak-anaknya diatur, itu ada nggak momen hampir nyerahnya? Jujur ada. Di saat lagi beberapa anggota utama atau mungkin beberapa anak sedang menjalankan prokernya, atau yuk kita ada kegiatan ini nih, tapi di situ masanya nggak ada. Jadi mereka Iya. tuh nggak datang, nggak ada kabar, nggak ada informasi apapun, nggak ada izin, dan itu nggak sekali 2 kali. Makanya kadang apakah masih layak ya untuk dilanjutkan, dan itu menjadi challenge untukku sendiri sih. Oke, gimana cara aku memimpin teman-teman ini biar mereka jadi datang lagi. Kegiatan seperti apa yang membuat mereka itu tertarik untuk datang lagi. Makanya waktu Kemarin ya. bukan kemarin sih, Dari apa? yang setelah kita muscat Terus dalam shot. itu langsung ya aku ngelempar proker aja sih, kita ngadakan touring. Soalnya kan aku juga ngelihat dari anggotaku, oh mereka masih anak-anak muda yang mana kalau Suka semisal jalan-jalan gitu ya. iya disuruh duduk lama itu
nggak Bisa. malah milih jalan-jalan. Ya udah kita carikan jalan-jalan. Alhasil muncullah pasar. Pasar apa itu pasar? Nah, Pasar. saya sendiri Pasar. adalah salah satu broker dari Patria Batu yang panjangannya adalah Patria Nyasar. Patria Nyasar. Nyasar. Iya benar. Patria Nyasar. Patria Nyasar. Nah, kenapa dinamai Patria Nyasar? Karena waktu itu untuk kunjungan pertama kami, kita kan emang jalan-jalan nih. Jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya itu nggak ke asal sembarang tempat. Kita jalan-jalannya ya kita mengunjungi wihara-wihara yang ada di pelosok, yang di mana di sana ada pemudanya, kita sosialisasi, kita datang ramah-tamah. Nah, pertemuan pertama Sebelum itu di perjalanan ya, nama awalnya tuh sebenarnya bukan pasar, Apa itu? Patriatur biasa. Patriatur. Sebenarnya itu Ya. namanya Patriatur ya. Patriatur awal. Oke, sebenarnya itu namanya. Terus waktu perjalanan pertama nih kita nyasar Oh, gara-gara salah satu teman kita, Baca map. nggak bisa. Cek. iya cewek, Sudah. dia nggak bisa pakai Itu harusnya belok jadi apa? Harusnya lurus Harusnya- ke kanan. Ini simpelnya ya, harusnya lurus, tinggal belok kanan sampai Dan tujuan. kembali tujuan. Kita muterin bukit. Jadi muter bukit. Muter bukit dulu. Kita ke kanan dulu di belokan pertama. Iya. Kita muterin bukit tuh ya. Dan kan jadi jauh ya. Makin jauh. Makin jauh. Apalagi kan daerah Kabupaten Malang kan untuk aksesnya juga jauh semua kan. Nggak ada sinyal juga kan? Nah itu sih sebenarnya dulu juga nggak ada sinyal itu sih yang bikin agak ini ya. Ya mungkin karena salah satunya nggak ada sinyal dan Nggak bisa lihat mapnya ya. yang penasaran dapat apanya sih? Ya, ya itu sih. Nah, dan fun fact-nya juga ya. Oke. Supirnya itu katanya pernah ke sana. Supirnya lupa juga. Katanya pernah ke sana, terus bilang kayaknya kurang dikit lagi deh nganannya gitu ya. Intinya gitu. Kayaknya. Kayak nggak yakin, tapi kayaknya. karena di Google Map-nya itu katanya bisa lewat situ. Ya udah. Kita lanjut aja udah. Bener kalau sini, iya bener kok. Benar, bisa kok, bisa. Kok malah ke tepi pantai? Nah, Ini ngetur banget ya. jadi. tur, Ya. Ngetur banget. nyasar banget sih. Sejauh ini baru di sekitar sini aja atau mungkin nanti kedepannya bisa sampai ke Saturnus mungkin? Saturnus ya. Mungkin ini si Mars dulu ya yang katanya bisa ditinggalin ya. Duduk matahari. Matahari. Oh iya. Kan dia Dingin ya. Tapi matahari juga dingin kok. Ya kan. Ya kalau apa namanya harapan buat kesana sih ada. Cuman untuk saat ini bisa dibilang untuk pasar seri Malang udah kita close dulu nih. Udah close. Soalnya untuk daerah Malang bisa dibilang udah kita kunjungin. Terus nanti mungkin pasar bakal ada lagi mulai tahun depan. Nah ini spoiler aja dikit. Pasar kemungkinan ada lagi tahun depan. Dan mungkin siapa tahu mungkin daerah kalian yang kami kunjungi. Nah, si ditunggu ya. 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 Kita boleh Agak berat ya. Ya itu agak ini ya. Gimana? Boleh Kita ikut. boleh ikut nggak? Boleh sih. Boleh kok. Kita sarin ya. Kamu yang baca mapnya. Nah, Nyasar nggak? kayaknya sama aja ya kayaknya. Kayaknya nanti bisa sampai ke Mars. Beneran? Iya. Oke. Dari pengalaman tadi tuh ada nggak? Ya pasti ada sih. Apa ya kayak pelajaran kalian yang mungkin bakal ke bawah sampai ke depannya. Gitu. Mungkin bisa dari Rizal. Aku ya. Rizal dadakan terus. Oke. Oke. Mungkin kalau lebih ke ini sih, yang baca map jangan yang cewek. Ya. Itu salah satu pelajarannya sih. Sindir sih ini. Kita sebagai Bukan ya, ini aku bisa klarifikasi dulu. Nggak semua cewek. Oke. Nggak semua cewek. Nggak semua cewek. Tapi rata-rata. Mungkin ya rata-rata oknum. Kalau dikumpulin banyak. Nah itu oknum. Biasanya kalau baca map itu kurang ya. Mungkin bisa ini aja lah. Kasih sopirnya aja lah mungkin ya. Sebenarnya kan juga nggak tahu. Yaudah, Iya kalau sih. Itu nggak kalian aja yang pegang. Nah ini pertama, si pemegang map itu pernah ke sana. Nah jadi kan kayak ya udah kan kita Percaya gitu. percaya aman lah ini, aman lah ini. Harusnya. Dan karena naruh hubungnya kan. nah, iya. Jadi kayak ya udahlah biar dipegang gitu kan mapnya. Itu sih. Ya itu peta.
Peta. Iya, peta. Dora ada. Oke, katakan peta. Kenapa nggak ngajak Dora aja ya? Iya, Makanya asalkan makin sesat ya. iya. Soalnya nanya mulu. Nanya mulu, Apa kalian di jembatan? di mana? Tidak ada. Nah, Aku tidak melihatnya. nggak sampai-sampai malah. Iya.